Perkenalkan, nama saya Akik Jainul Haq. NPM saya 04403321370043. Memenuhi tugas UTS dari sistem operasi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang sistem operasi dan sebutkan contoh-contoh operasi yang Anda ketahui atau yang saya ketahui. Pertama, sistem operasi adalah sebuah rancangan. Sistem itu sebuah rancangan yang diciptakan untuk menghubungkan, atau dengan kata lain menjadi penghubung antara perangkat keras hardware dengan perangkat lunak atau software. Contoh-contoh sistem operasi sendiri dapat kita temui di kehidupan kita banyak sekali ya, antara lain Android itu merupakan sistem operasi, Linux, iOS, dan kalau di komputer itu dapat kita temui pada Microsoft Windows. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan proses pada sistem operasi dan sebutkan contoh kasusnya. Jadi proses pada sistem operasi adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Proses kan berarti artinya sesuatu yang sedang dijalankan. Artinya sesuatu yang sedang dijalankan oleh sebuah sistem yang dihubungkan antara hardware, sebuah sistem dari hardware ke software. Artinya menjalankanlah sesuatu yang sedang dieksekusi pada sebuah program dari sistem operasi itu sendiri. Contoh, saat kita mau membuka browser di komputer, nah di saat kita mengklik browser tersebut, itu dinamakan proses karena kita sedang mengeksekusi program dari sistem operasi, yaitu sistem operasi browser kayak Mozilla Firefox, kayak gitu, Chrome, dan sebagainya. Soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang struktur komputer dan berikan contoh kasusnya. Struktur komputer itu berarti sebuah komponen komputer ya. Yang namanya struktur itu seperti bagan yang saling berkaitan. Jadi struktur komputer adalah sebuah komponen-komponen komputer yang saling terhubung. Berarti yang saling terhubung artinya tidak dapat dipisahkan. Contoh kasusnya misal CPU yang saling terhubung dengan memori, dengan input device, output device, dan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada sistem komputer itu dinamakan sistem komputer. Jadi segalanya, semua komponennya itu saling terhubung. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang race condition, berikan contoh dan jelaskan. Jadi race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Contoh kasusnya pada saat kita menggunakan print spooler. Di saat kita ingin mengeprint sebuah berkas, maka proses yang pertama akan memasukkan nama berkas kepada spooler direktori yang khusus, dan di sisi lain pada saat bersamaan juga printer diamond akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak dan berkas mana yang sudah dicetak, maka namanya akan dihapus dari direktori. Itu yang dinamakan dengan race condition. Jadi suatu kondisi di mana proses-proses menjalankanlah gitu ya, memanipulasi data bersama secara bersamaan. Soal terakhir, apa yang Anda ketahui tentang virtual memory? Jadi virtual memory adalah sebuah teknik yang memisahkan antara memori fisik dan memori logis. Memori logis itu kumpulan halaman-halaman yang ada pada sebuah program. Jadi ibarat menyaring, nanti untuk masuk ke memori fisik, dari memori logis itu dipilih mana yang dibutuhkan oleh memori fisik, baru kemudian dari virtual memory ini dimasukkan ke memori fisik. Atau dapat diartikan juga memori fisik adalah virtual memory adalah sebuah ruang tambahan memori tambahan lah di saat suatu ketika kita kehabisan ruang, kehabisan memori pada sebuah komputer. Misal jika sebuah programmer kehabisan
ruang, misalnya pada saat membuat sebuah program, maka virtual memory ini akan memberikan ruang gitu, atau mengganti ruang mana, memori mana yang tidak digunakan, dan akan diganti dengan memori yang dibutuhkan oleh memori fisik tersebut. Itu fungsi dari virtual memory. Baik, sekian dari saya. Itulah beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga yang saya jawab dapat bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Sekian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena itu dapat menunjang nilai saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.